Selamat pagi adik-adik semua, apa kabar hari ini? Kakak berdoa semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan yang baik dari Tuhan. Amin, amin, amin. Sebelum kita mulai sekolah minggu online hari ini, tunggu sebentar. Itu kakak masih lihat ada yang kucek-kucek mata. Ayo bangun adik-adik semua bangun, sudah waktunya sekolah minggu ya. Yuk kakak akan sapa adik-adik semua. Ada sukacita hari ini? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 owe, owe. Sukacita, 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 owe, owe. Yeay. Ya, semua sangat bersukacita. Kakak senang melihat sukacita adik-adik hari ini. Kak Dani tidak sendiri hari ini, tetapi ditemani oleh teman-teman yang diberikan Tuhan, talenta luar biasa di bidang musik. Cukup terkenal, hari ini sudah terbentuk namanya Viditu. Wah, Viditu apa itu? Yuk kenalkan yang pertama, Kak. Ya, yang kedua Kakak Dio, dan yang ketiga Kakak Dinar. Yuk kita muji Tuhan bersama-sama. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Semua menyanyi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya, kita harus mengucap syukur setiap hari kepada Tuhan karena nikmat dan kemuliaan Tuhan berikan kepada kita. Yuk kita mau berdoa, semua berdiri, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kakak akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kembali kami akan sekolah minggu online. Tuhan berkati, siapkan hati pikiran kami, sehingga kami betul-betul dapat mengikuti dengan baik. Terlebih dari itu, kami dapat mengikuti, mendengarkan cerita Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, kita ucapkan hukum kasih secara bersama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik, pernah nggak mendengar dan melihat teman-teman satu dengan yang lain saling memberikan semangat? Nah hari ini adik-adik, kita harus memberi semangat pada teman yang lain. Kita harus menjadi berkat untuk teman-teman yang lain. Karena iman sudah diberikan oleh Tuhan. Tetapi iman tidak boleh berhenti. Iman yang Tuhan berikan harus senantiasa kita pupuk setiap hari. Dengan cara apa adik-adik?
dengan cara membaca firman Tuhan, membaca kitab suci, dan berdoa. Yuk kita memuji Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari. Yuk tetap semangat ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, itu kunci untuk iman kita tetap tumbuh, tetap teguh di dalam Tuhan, karena di dalam Yesus kita beroleh keselamatan. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Tuhan yang disampaikan oleh kakak kita yang badannya besar. Sudah tahu atau belum? Badannya besar, ya toh, tinggi, keadaannya aja kalah kok. Badannya besar, gendut, tinggi. Kakak Steve. Nah, pasti ingat ya, Kakak Steve nanti akan menyampaikan cerita Tuhan untuk adik-adik. Namun sebelumnya, yuk kita kembali berdoa mengharap pimpinan Tuhan di dalam doa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Juga untuk Kakak Steve yang akan bercerita. Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan, siapkan telinga, juga hati, jangan lihat kanan kiri. Kita sambut ya, hitungan ketiga, Kak Steve, gitu ya. Semua siap ya? Semua siap belum? Semua siap belum? Ah belum, yuk panggil 1, 2, 3. Kak Steve, Kak Steve, Kak Steve, Kak Steve. Ya, yuk. Kakak tunggu di depan bersama adik-adik, kita dengarkan cerita Tuhan dari Kak Steve. Halo, shalom adik-adik semuanya. Gimana kabarnya pagi ini? Harapan Mas Stef, sehat semuanya ya, penuh sukacita. Apalagi tadi sudah diajak sama Kak Dani, dan tadi ada grup band tadi ya. Iya, tadi sudah diajak apa? Iya, bersyukur sama Tuhan. Bersyukur atas apa? Atas apapun juga. Kita sudah terima berkat Tuhan pagi ini, kita patut bersyukur. Dan ya, lagu kedua tadi apa? Iya, kita diingatkan kembali untuk membaca kitab suci setiap hari, untuk kita berdoa setiap hari. Lewat itu semuanya, iman kita bertumbuh. Nah, sebelum lebih jauh, kita akan belajar firman Tuhan. Disiapkan dulu Alkitabnya. Sudah? Atau mau diambil dulu? Yuk, sudah siap ya? Kita mau baca bagian firman Tuhan dari kitab Markus.
Nah, adik-adik, kita akan membaca di dalam bagian Markus pasal yang kelima, ayat 34 sampai yang ke-36. Oke, sudah ketemu? Yuk, Mas Tef tunggu ya. Markus pasal 5 ayat 34 sampai dengan 36. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Amin. Nah, bacaannya tadi sebenarnya cukup panjang ya adik-adik. Tapi Mas Tef mengajak memang kita memperhatikan 3 ayat tadi. Dari 3 ayat tadi, ceritanya tentang apa? Iya, kalau versi komplitnya nanti adik-adik bisa membaca lagi di rumah, membaca lagi bersama kakak, bersama saudara, bersama papa, mama, atau bersama ayah, bersama ibu ya. Nah, dikisahkan di situ ada seorang kepala rumah ibadat. Namanya siapa? Betul, ada Bapak Yairus. Dia mempunyai seorang anak perempuan sedang sakit keras adik-adik, dan diceritakan hampir mati. Kemudian dia mendengar tentang siapa Yesus, kemudian mencarinya, dan ketika bertemu, apa yang dilakukan Bapak Yairus? Dia tersungkur, dia memohon dengan sangat supaya Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Terus apa? Menumpangkan tangan atas anaknya yang sedang sakit tadi, dan ia yakin anaknya pasti sembuh. Nah, Tuhan Yesus mengikuti Bapak Yairus ini menuju ke rumahnya. Ternyata di tengah perjalanannya ada siapa? Iya, ada seorang perempuan yang sedang sakit pendarahan. Sudah bertahun-tahun dia mengalami kesakitan. Dia yakin ketika memegang jubahnya Tuhan Yesus saja, dia akan sembuh. Benar, ternyata yang dilakukannya itu benar terjadi. Ketika dia sudah memegang jubah Tuhan Yesus, dia seketika sembuh. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang berbicara dengan perempuan ini, ternyata ada orang dari keluarga Bapak Yairus yang datang menemui Bapak Yairus. Dia berkata, "Bapak, anakmu sudah meninggal. Tidak usah lagi merepotkan Tuhan Yesus untuk datang ke rumah. Dia sudah meninggal." Nah, pasti Bapak Yairus ini cemas. Dia menjadi, aduh gimana ya? Pasti demikian ya kira-kira. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Iya, jangan takut, tetaplah percaya. Kemudian Bapak Yairus tetap percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun juga mengikuti dia sampai ke rumahnya. Kemudian anaknya Bapak Yairus ini yang sudah meninggal ini tadi ditumpangin tangan oleh Tuhan Yesus dan bangkit. Dia kembali hidup. Adik-adik, dari cerita tadi kita bisa belajar apa? Iya,
iman itu diwujud nyatakan di dalam perbuatan. Ya. Jadi iman itu dibarengi dengan perbuatan. Itu adalah kalau kita sedang melakukan sesuatu itu berdasarkan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, itu sebenarnya adalah wujud nyata iman. Ya. Jadi kayak tadi yang diajarkan lewat ujian yang tadi diajak sama Kak Dani ya. Apa? Baca kitab suci setiap hari, berdoa setiap hari. Lewat baca kitab suci setiap hari, berdoa setiap hari, kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, kita terus bersekutu dengan Tuhan, iman kita terus tumbuh. Nah, iman yang bertumbuh itu kita nyatakan lewat perbuatan. Kalau Tuhan mengajarkan untuk kita mengasihi sesama, ya kita lakukan. Kita mengasihi sesama kita. Nah, aplikasi yang sederhana atau hal yang bisa kita lakukan bersama-sama nih di masa pandemi ini. Nah, tentunya mungkin adik-adik jarang atau mungkin sudah lama nggak berjumpa sama teman-temannya. Ya, kira-kira bagaimana kabar mereka? Gimana? Ya, coba adik-adik kontak mereka, entah mau telepon, WA, video call, dan sebagainya. Coba tanyakan kabar mereka. Nah, itu adalah wujud kasih kita. Kita bisa saling mengasihi, saling memperhatikan. Kita juga bisa saling menolong mungkin. Jikalau mereka mungkin sedang sakit, mungkin itu bisa kita bawa di dalam doa. Ataupun mereka mungkin saat ini sedang sehat, sedang bersukacita. Puji Tuhan. Ya, kita pun juga akan bersukacita. Kenapa? Karena inilah bagian dari firman Tuhan pagi ini untuk kita saling mengasihi. Iman yang menyelamatkan. Kiranya adik-adik bisa memahaminya, kiranya adik-adik bisa mempraktekannya untuk berbagi dengan sesama. Demikian firman Tuhan saat ini. Eits, tunggu dulu. Sebelum Mas Stef mengakhiri firman pagi ini, Mas Stef ajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri dulu. Sudah? Bangkit berdiri dong. Ayo. Ya, sudah ya. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Yuk, bersama-sama ya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sudah pengakuan iman rasuli? Saatnya Mas Stef kembalikan waktu selanjutnya kepada Kak Dani. Silahkan Kak Dani. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita Tuhan ya. Sungguh indah. Semua pasti diberkati dengan cerita yang diceritakan oleh Kak Steve. Mengenai cerita apa tadi? Betul sekali, Yairus. Adik-adik, kita boleh percaya, tetapi kepercayaan kita harus diwujudkan
Dengan apa? Tindakan-tindakan yang benar. Tadi sudah diceritakan sama Kak Steve, keadaan ini nggak usah cerita lagi. Yuk saat ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan sebagai bentuk iman yang telah menyelamatkan. Kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Dan adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, kakak beritahu adik-adik bisa mengumpulkan persembahan dan berikan kepada mama papa untuk diberikan di gereja. Kita memuji Tuhan, persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita berdoa. Kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan. Lipat tangan, kakak akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan untuk Tuhan. Kami ingin mewujud nyatakan iman kami melalui persembahan. Terimalah ya Tuhan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik yang terkasih, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu online hari ini, kakak ingin menginformasikan kepada adik-adik semua. Untuk adik-adik yang kelas 5 SD ke atas, 5, 6, 7, 8 SMP maksudnya, di hari Minggu jam 10 di gedung kegiatan GKJ Margoidan tetap dilaksanakan ibadah onsite. Lalu bagaimana yang kelas 4, 3, 2, 1 ke bawah? Tetap mengikuti sekolah minggu online. Yang pertama, kemudian yang kedua, ingat pesan kakak. Kalau adik-adik keluar harus tetap menggunakan masker. Jaga kesehatan supaya semua sehat dan semua dimenangkan dalam Tuhan. Yuk kita akan mengakhiri sekolah minggu hari ini dengan memuji Tuhan. Allah itu satu-satunya. Tuhan itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, oh, oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, oh, oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, oh, oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, oh, oh haleluya, puji Tuhan,
upahmu besar di sorga. Ya, kita akan akhiri dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu online hari ini. Kami akan kembali di dalam aktivitas kami dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kami akan kembali untuk sekolah minggu yang akan datang. Berkati kesehatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tetap beraktivitas, jaga kesehatan, dan jangan lupa senantiasa bahagia. Dadah.